Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pembongkaran tiang monorail, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Indermawan Hadade dari Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat siang Iqbal, bisa dijelaskan bagaimana proses pembongkaran tiang monorail di sana? Ya, selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Betul sekali tadi sekitar pukul 9 pagi tadi ini sudah dilakukan secara simbolis pembongkaran perdana proyek dari monorail di Jalan Rasuna Said ini, di mana tadi dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, dan mantan Gubernur Jakarta Sutioso atau yang akrab dipanggil dengan nama Bang Yos ini turut hadir begitu melihat proses pembongkaran, di mana memang pada saat itu di tahun 2003 merupakan masa kepemimpinan dari Bang Yos dan juga awal mula dari pembangunan proyek monorail, di mana tadi dijelaskan bahwa proyek monorail sendiri ini difungsikan begitu untuk mengatasi atau menjadi solusi mengatasi kemacetan di Jakarta, di mana ada 4 moda transportasi utama yang dicanangkan oleh Bang Yos kala itu, diantaranya adalah busway, MRT, waterway, dan monorail. Namun demikian memang terdapat sejumlah permasalahan atau sejumlah kendala-kendala pada saat pembangunan proyek monorail, dan juga pada saat itu telah berakhirnya masa kepemimpinan dari Bang Yos sehingga kebijakan tersebut sempat mangkrak begitu. Kurang lebih hampir 20 tahun ini mangkrak, dan pada hari ini merupakan titik pertama dari pembongkaran 109 tiang monorail di sepanjang Jalan Rasuna Said, mulai dari depan halte LRT Setiabudi nanti sampai dengan di depan Hotel Grand Melia, di mana ini diperkirakan panjangnya mencapai 3,65 km. Dan target pelaksanaan proyek atau pembongkaran dari tiang monorail ini akan dicanangkan dari Januari sampai dengan September 2026. Dan tidak hanya itu, memang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, Syafrin Liputo, bahwasanya terkait dengan pembongkaran proyek monorail ini akan dilakukan pada malam hari sehingga tidak akan mengganggu aktivitas ataupun juga lalu lintas bagi masyarakat yang melintas di Jalan Rasuna Said. Ya, ini akan dimulai pada sekitar pukul 23 malam sampai dengan pukul 5 dini hari. Dan selanjutnya juga akan dilakukan penutupan jalur ini secara bertahap begitu, di mana jalur lambat akan ditutup untuk dialihkan ke pengendara menuju ke jalur cepat. Dan nantinya ini akan dilakukan secara bertahap begitu, dan ditargetkan setiap harinya ini akan dilakukan pembongkaran 1 tiang monorail. Sehingga tadi dijelaskan bahwa setiap lokasi dari jalan lambat menuju jalur cepat ini akan ditutup begitu, mengikuti proses perkembangan dari pembongkaran tiang monorail ini. Dan tidak hanya itu, memang berdasarkan dari kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bahwa pembongkaran ini diharapkan akan menambah jalur begitu, jalur cepat di arah di Jalan Rasuna Said menuju Simpang Kuningan ini menjadi 2 jalur cepat, sehingga diharapkan akan menambah kinerja jalan sebesar 18%, dan tentunya ini akan dapat mengurangi tingkat kemacetan di kawasan ini. Adapun dalam proses pembongkaran ini akan disiagakan begitu personil dari Pol PP juga dari Dinas Perhubungan ini sebanyak 15 personil yang secara otomatis akan hadir begitu pada saat proses pembongkaran, yaitu pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 5 dini hari. Dan tindak lanjut dari pembongkaran ini nantinya juga akan dilakukan penataan kawasan begitu di Jalan Rasuna Said ini, mulai dari penataan trotoar, penataan jalanan, lalu peningkatan drainase serta peningkatan penerangan jalan umum. Yang disampaikan juga oleh Gubernur Jakarta bahwa proses pembongkaran ini membutuhkan anggaran, ini untuk pembongkarannya sendiri ini berkisar dari 254 juta sampai dengan 300 juta yang menggunakan anggaran dari APBD Jakarta. Lalu untuk penataan kawasan di Rasuna Said ini akan sebesar 102 miliar ini khusus untuk penataan pejalan kaki. Dan tidak hanya itu, untuk proses pembersihan dari proses pembongkaran ini, di mana memang pemilik dari tiang monorail ini merupakan PT Adikarya, sehingga Gubernur Jakarta Pramono Anung tadi menyampaikan kalau proses pembersihannya nanti akan dilakukan oleh PT Adikarya. Sementara untuk pembongkarannya ini dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung juga memastikan bahwa pembongkaran ini sudah
berkoordinasi dengan KPK juga dengan Kejaksaan Tinggi sehingga telah berkonsultasi permasalahan-permasalahan hukumnya, begitu mengingat bagaimana proyek ini merupakan milik adikarya namun dibongkar begitu oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Sementara itu, Helmut. Ya, Iqbal, kalau kami bisa melihat di belakang Anda memang arus lalu lintas ini tidak ada terpantau ramai begitu ya. Bagaimana dengan jam-jam padat seperti tadi pagi dan kemungkinan nanti saat pulang kantor di sana? Ya memang terkait dengan penutupan jalan pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi memang sudah ditutup begitu, dan berdasarkan himbauan dari Disub Jakarta memang 8.30 sudah dilakukan pengalihan arus di jalur lambat. Dan setelah acara seremonial selesai, ini jalur lambat saat ini sudah dibuka kembali sehingga masyarakat masih bisa melintas di jalur cepat maupun jalur lambat di Jalan Rasuna Said. Sementara untuk malam harinya, bahwa memang aktivitas masyarakat yang cukup tinggi di Jakarta yang diperkirakan akan mulai dari sore hari sampai dengan sekitar pukul malam hari, sehingga proyek pembongkaran tiang monorail ini dilakukan pada pukul 11 malam, yang dimana ini diharapkan tidak akan mengganggu lalu lintas dan juga aktivitas dari masyarakat. Namun demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas apabila melintas di Jalan Rasuna Said, karena memang karena akan ada proyek atau akan ada pembongkaran tiang monorail yang berlangsung mulai dari hari ini sampai dengan bulan September 2026 mendatang. Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Maulana Iqbal melaporkan langsung dari Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.